Halo semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi manusia. Sejarah komunikasi sama dengan sejarah peradaban manusia, yaitu telah dimulai sejak Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di muka bumi ini. Sekalipun demikian, hingga kini tidak ada dokumentasi yang menjelaskan bentuk dan cara komunikasi yang terjadi antara Adam dan Hawa pada saat itu atau beberapa generasi setelahnya, baik dalam bentuk bahasa maupun lambang dan tanda-tanda yang dipakai berkomunikasi di antara mereka. Menurut Everett M. Rogers, komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Dalam bukunya Communication Technology dan New Media in Society menyebutkan bahwa sejarah komunikasi diperkirakan dimulai sekitar 35.000 tahun sebelum Masehi atau zaman Cro-Magnon. Era ini terbagi menjadi 4, yaitu era komunikasi tulisan, era komunikasi cetakan, era komunikasi interaktif, dan era telekomunikasi. Yang pertama kita bahas adalah era komunikasi tulisan. Era komunikasi tulisan diperkirakan dimulai ketika bangsa Sumeria mulai mengenal kemampuan menulis dalam lembaran tanah liat sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Kemudian tahun 1041 Cina menemukan tipe mencetakan huruf dalam buku. Dilanjutkan 1241 Korea menemukan model dengan tipe mencetakan huruf dari tanah liat ke dalam logam. Dan 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif yang merupakan simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, maka akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Kemudian kita akan membahas mengenai era komunikasi cetakan. Era komunikasi cetakan dimulai sejak penemuan mesin cetak handpress oleh Gutenberg pada tahun 1456. Konon katanya Gutenberg menemukan mesin press untuk mencetak Injil dalam lingkup sempit. Kenapa? Karena pada saat itu belum banyak orang yang bisa membaca. Akan tetapi lama-kelamaan mesin cetak tersebut dipakai karena penemuan saat itu harus dipelajari agar hasilnya maksimal. Dan yang kedua adalah De Guerre yang menemukan metode fotografi untuk surat kabar. Kemudian yang ketiga, era telekomunikasi. Adapun tokoh-tokohnya itu Samuel Morse yang penemu telegraf, Alexander Graham Bell mengirim pesan melalui telepon pertama kali, Guglielmo Marconi mentransmisikan pesan melalui radio, dan Le De Forest penemu kualitas pengeras suara dari tabung hampa. Di mana di era telekomunikasi ini alat-alat untuk berkomunikasi sudah mulai ditemukan. Dan kemudian yang terakhir, era komunikasi interaktif. Dapat kita lihat ENIAC mainframe komputer ENIAC dengan 18.000 session tubes oleh para ahli dari Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat. Kemudian penemuan radio transistor oleh William Suk, John Burden, dan Walter Brattain in Laboratorium Bell. Penemuan videotape Yuri dan Sputnik, pengiriman manusia pertama ke luar angkasa, dan penemuan mikroprosesor. Nah, sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Yang pertama adalah tradisi retorika. Tradisi retorika. Istilah retorika awal mulanya diperkenalkan oleh Aristoteles. Mulanya retorika tidak dipandang sebagai ilmu tetapi sebagai kecakapan berpidato. Kaum sofis bahkan memandang retorika sebagai alat untuk memenangkan kasus. Retorika hanya dapat berperan dalam kebenaran jika memenuhi kriteria deliberatis, heuristik, dakwah, atau epidetik. Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam tradisi retorika tersebut, yaitu ethos, pathos, dan logos. Kemudian Cicero dan Quintilian mengubah hal 3 tersebut menjadi 5 bagian penting, yaitu invention, dispositio, eloquito, memorio, dan pronunciation. Kemudian selanjutnya periode pertumbuhan. Ada 3 pertimbangan penting pada masa ini, yaitu pertama, penemuan teknologi komunikasi seperti telepon, radio, televisi, dan lain-lain. Yang kedua, proses industrialisasi dan modernisasi yang telah terjadi di negara-negara Eropa. Dan ketiga, pecahnya Perang Dunia I dan II.
Periode konsolidasi. Periode setelah Perang Dunia II sampai tahun 1960 disebut sebagai periode konsolidasi. Karena pada masa ini, pendekatan ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner mulai terjadi. Pertama, adanya adopsi perbendaharaan istilah-istilah yang dipakai secara seragam. Kedua, munculnya buku-buku yang membahas tentang pengertian dan proses komunikasi. Yang ketiga, adanya konsep-konsep baku tentang dasar-dasar proses komunikasi. Pendekatan komunikasi telah menjadi suatu pendekatan yang lintas disipliner dalam arti mencakup berbagai disiplin ilmu lainnya. Dan kemudian periode teknologi komunikasi. Sejak tahun 1960, perkembangan ilmu komunikasi semakin kompleks dan mengarah pada spesialisasi. Menurut Rogers, perkembangan studi komunikasi sebagai suatu disiplin telah mulai memasuki periode take-off. Sejak tahun 1950, secara institusional, kepesatan perkembangan ilmu komunikasi pada masa sekarang ini tercermin dalam beberapa indikator, yaitu jumlah universitas yang menyelenggarakan program pendidikan komunikasi semakin banyak, asosiasi-asosiasi profesional di bidang ilmu komunikasi juga semakin banyak, dan semakin banyaknya pusat-pusat penelitian dan pengembangan komunikasi. Thank you for watching.